Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian GKI Kuitang. Shalom Aleihim. Untuk renungan kali ini saya memberikan judul Tumpeng yang didasari dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, rasanya hampir setiap kita mengenal jenis makanan yang bernama tumpeng. Tumpeng merupakan hidangan khas Indonesia yang biasanya disajikan untuk merayakan hari spesial. Cara penyajiannya dengan meletakkan nasi berbentuk kerucut di bagian tengah, kemudian dikelilingi lauk pauk dan sayur mayur. Penyajian tumpeng yang semacam ini menggambarkan kehidupan manusia di tengah-tengah carut-marut dunia ini. Nama tumpeng itu sendiri sebetulnya merupakan akronim dari istilah bahasa Jawa, yaitu yen wis metu kudu mempeng, yang artinya ketika sudah keluar harus sungguh-sungguh bersemangat atau serius. Secara luas, makna tadi berarti bahwa ketika manusia lahir, maka mereka harus menjalani kehidupan di jalan Tuhan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa. Namun, dalam arti yang sederhana, bermakna jika sudah memulai mengerjakan sesuatu, maka harus dikerjakan dengan serius sampai dengan usai. Mengapa demikian? Karena kehidupan manusia itu senantiasa terkait erat dengan Tuhan, sesama, dan juga alam semesta. Tumpeng disajikan dengan mengolah 7 jenis bahan makanan. Nah, dalam bahasa Jawa, simbol angka 7 bermakna pitu atau pitulungan. Nah, pitulungan ini berarti pertolongan. Dari sini jelas bahwa manusia hidup tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri, melainkan mesti bergantung kepada Sang Pemberi pertolongan, yaitu Tuhan. Kembali kepada tumpeng, ya. Semua bahan tadi juga menjadi representasi sumber daya alam, baik yang ada di darat, laut, maupun di udara. Rasa tumpeng ini pun beragam. Ada asamnya, ada manisnya, ada pahitnya. Nah, keberagaman rasa ini merepresentasikan juga kehidupan di dunia yang kadangkala bisa terasa asam, bisa terasa manis, atau bisa juga terasa pahit. Nah, saudaraku, sekarang kita akan melihat simbolisasi dan filosofi dari isi tumpeng tersebut. Yang pertama adalah nasi. Nasi dibentuk seperti kerucut, melambangkan tangan yang tertangkup sebagai simbol permohonan dan keterarahan hati serta jiwa kepada Tuhan. Yang kedua, ayam ingkung, ya, atau ayam yang dimasak ingkung. Ayam ingkung ini disajikan dengan utuh dan terlihat seperti sedang bersujud. Nah, ingkung berasal dari bahasa Jawa, yaitu jinangkung, ya, atau manengkung, yang artinya memanjatkan doa. Ayam ingkung ini melambangkan manusia yang selalu bersujud dan berbakti kepada Tuhan. Yang ketiga, ikan lele. Nah, mungkin saat ini kita tidak pernah melihat ikan lele, tetapi dulu pada awalnya ikan lele menjadi bahan yang wajib disajikan karena ikan lele ini menyimbolkan ketabahan dan keuletan dalam menghadapi hidup. Sebab ikan lele ini mampu bertahan hidup di air yang tidak mengalir atau di dasar sungai sekalipun. Nah, sekarang mungkin ikan lele ini diganti dengan ikan yang lain. Kemudian yang keempat, ikan teri.
Ikan teri ini hidup selalu bergelombol, ikan teri ini hidup selalu bergerombol. Maka dalam tumpeng, ikan teri itu menyimbolkan kebersamaan dan kerukunan. Yang kelima, telur rebus. Telur yang biasa digunakan adalah telur rebus yang dipindang dan disajikan utuh, bahkan dengan kulitnya. Nah, telur utuh dengan kulitnya ini melambangkan bahwa semua tindakan harus direncanakan terlebih dahulu. Dikupas, dikerjakan sesuai rencana dan dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Yang keenam, sayur urap. Nah, sayur urap ini terdiri dari kangkung, bayam, kacang panjang, kecambah atau tauge, kemudian ada bawang merah atau brambang, dan kemudian ada bumbu urap yang terbuat dari sambal parutan kelapa. Nah, sayur mayur ini memiliki makna. Seperti misalnya kangkung berarti jinangkung yang berarti melindungi. Bayam dapat diartikan dengan ayem tentrem. Kecambah atau toge berarti bertumbuh. Kacang panjang dapat diartikan sebagai pemikiran yang jauh ke depan. Sedangkan bawang merah diartikan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang, baik dan buruknya. Dan yang terakhir adalah bumbu urap yang berarti urip atau hidup. Maknanya mampu menghidupi atau menafkahi keluarga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, cabai merah. Hiasan cabai merah yang berbentuk kelopak bunga itu biasanya diletakkan di bagian atas atau di puncak dari tumpeng atau nasi tumpeng. Hiasan cabai ini melambangkan api yang memberikan penerangan yang bermanfaat bagi orang lain. Saudaraku, tantangan di tengah kehidupan sepertinya memang tidak akan pernah usai. Jika tantangan yang satu sudah selesai, mungkin akan datang pergumulan yang lain. Bahkan kadangkala berbagai persoalan datang bertumpuk dalam waktu yang bersamaan. Namun, apabila kita memiliki hati dan jiwa yang terarah kepada Tuhan, serta sedia untuk memohon dan bersujud berserah kepada Tuhan, maka Dia akan menunjukkan jalan yang benar. Dengan demikian kita dapat mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan menyandarkan hidup kepada Tuhan, maka niscaya hidup kita akan menjadi benar-benar urip. Ya, seperti cabai merah di puncak gunungan tumpeng. Dan sekaligus hidup kita akan menjadi teladan bagi banyak orang. Paskah kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan akan kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kami mengucapkan syukur karena ada pelajaran indah melalui tumpeng. Yaitu bahwa di dalam kehidupan kami, seringkali kami berhadapan dengan berbagai macam persoalan di muka bumi ini. Namun hidup yang terarah kepada Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan, akan membuat hidup kami semakin hidup dan dapat menjadi berkat. Kebangkitan-Mu di hari Paskah menjadikan sebuah jaminan bagi kami bahwa Engkau akan hadir dan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Berbahagialah orang yang senantiasa mengandalkan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.